Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi materi yang, menarik banget soal letusan Krakatau 1883 dan warisan mengejutkannya ya buat dunia sains terutama botani. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar gimana bencana dahsyat ini justru jadi semacam laboratorium alam yang unik, yang mengubah pemahaman kita soal ketahanan hidup, terus juga hubungan paradoks antara gunung berapi dan kesuburan. Menarik banget sih ini. Mari kita langsung kupas aja kisah kehancuran dan kelahiran kembali yang luar biasa ini. Sumber-sumber Anda ini kayak melukiskan gambaran yang jelas banget ya soal momen krusial dalam sejarah sains. Oke, kita mulai dari letusan 1883. Sumber Anda menggambarkan ini sebagai pencipta titik nol. Maksudnya, kehidupan di pulau itu benar-benar lenyap total ya. Semua vegetasi musnah, terus ketutup abu panas, katanya sampai puluhan meter tebalnya. Gitu ya? Betul, betul. Kehancuran total. Tapi yang menarik di sini itu kontrasnya. Kalau kita bandingkan sama Tambora 1815, Tambora kan lebih besar tuh letusannya. Iya, yang bikin tahun tanpa musim panas itu kan? Nah, itu dia. Dampak iklimnya parah banget global. Tapi anehnya, respons ilmiahnya waktu itu agak lambat gitu. Krakatau ini beda. Kenapa? Karena waktu itu udah ada teknologi baru, telegraf bawah laut. Oh, jadi informasinya bisa langsung tersebar gitu ya? Cepat banget. Beritanya itu sampai ke London cuma dalam 36 jam. Untuk ukuran zaman segitu, itu kecepatan yang luar biasa buat berita bencana alam. Wah, iya juga ya. Jadi teknologi ini benar-benar mengubah Krakatau dari ya katakanlah bencana lokal. Jadi peristiwa ilmiah global. Seketika. Gitu ya. Sampai Royal Society di Inggris itu membentuk komite Krakatau khusus. Jadi penyebaran informasi yang cepat ini jadi kunci banget ya buat sains waktu itu. Kunci banget. Nah, setelah hancur lebur gitu, pertanyaan besarnya kan, gimana caranya kehidupan balik lagi ke pulau yang udah dianggap steril ini? Materi Anda menyoroti peran botanis, siapa namanya? M. Thorpe ya? Ya, Melchior Thorpe. Dia berpendapat kalau kehidupan baru itu pasti datangnya dari luar pulau. Nggak mungkin dari dalam. Jadi ya terbawa angin, atau arus laut, atau mungkin burung yang bawa bibit. Ah, oke. Dan dia nemuin bukti juga kan kayak spesies pantai gitu? Betul, dia nemuin tumbuhan pionir di pantai kayak kelapa, Cocos nucifera, terus ada juga jenis kacang-kacangan, leguminosa. Ini mendukung teorinya kalau kolonisasi datang dari arah laut. Oke, masuk akal sih teorinya Thorpe itu. Iya, teorinya sangat berpengaruh waktu itu. Tapi, ini menariknya, penelitian C.A. Baker yang lebih lama dan lebih teliti, itu nunjukin gambaran yang mungkin sedikit lebih kompleks. Baker ini dia mengutip catatannya Verbeek, ahli geologi yang nemenin Thorpe. Oh, Verbeek yang sama? Iya. Nah, menurut Verbeek, Thorpe itu sebenarnya nggak pernah sampai ke puncak Krakatau. Hah? Jadi gimana dong klaim sterilitas totalnya kalau nggak sampai puncak kan? Nah, itu dia poinnya Baker. Dia mempertanyakan klaim sterilitas total itu. Mungkin aja masih ada spora atau biji yang bertahan hidup di tempat yang lebih tinggi atau terlindung gitu. Ah, jadi ada perdebatan ilmiah ya di sini. Ini nunjukin gimana pemahaman sains itu bisa berkembang seiring waktu ya. Tepat sekali. Dengan adanya data baru, observasi lebih lama, interpretasi bisa berubah. Krakatau ini jadi kayak eksperimen jangka panjang yang hidup, yang terus ngasih kita pelajaran baru. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Paradoks gunung berapi itu. Letusan yang menghancurkan banget, tapi di sisi lain malah bawa kesuburan luar biasa. Sumber Anda menjelaskan, abu vulkanik itu kaya banget mineral penting. Ada magnesium, kalium, besi, fosfor. Iya, persis kayak pupuk. Makanya, sumber-sumber ini mengaitkan fenomena ini dengan kenapa Jawa itu padat penduduk banget. Ya karena tanah vulkaniknya super subur, bisa menopang pertanian yang intensif banget selama berabad-abad. Oke. Jadi ada hubungan langsung ya? Ada. Bahkan Lampung, yang kena dampak parah tsunami Krakatau, dalam jangka panjang, tanahnya jadi sangat subur berkat material vulkanik baru itu. Sampai-sampai Moore, seorang ahli agronomi, menyebutnya sebagai anugerah dari gunung api. Justru jadi menarik pemukiman baru setelah bencana. Wah, luar biasa ya kontrasnya. Resiko besar, tapi ada hadiah kesuburan jangka panjang. Ini jadi gambaran besar kenapa manusia seringkali memilih hidup dekat sama kekuatan alam yang dahsyat ini ya. Betul. Ada siklus risiko dan manfaat yang terus berjalan. Dan ceritanya nggak berhenti di 1883 kan? Masih lanjut. Tahun 1927 muncul anak Krakatau dari laut.
Ya, anak Krakatau ini lahir dan tumbuhnya cepet banget. Pulau vulkanik baru yang terus aktif sampai sekarang. Nah, ini ngasih pandangan apa lagi nih ke para ilmuwan? Ini ngasih kita pandangan unik soal suksesi ekologi. Biasanya kan kita bayangin ekosistem itu bergerak pelan-pelan ke fase klimaks yang stabil, gitu kan? Iya, kayak hutan tua yang udah mapan gitu. Nah, anak Krakatau ini beda. Dia nggak pernah dibiarin tenang lama-lama. Terus-menerus diganggu sama letusan baru. Jadi ekosistemnya itu selalu riset. Oh, jadi bukan kayak kemajuan lurus menuju kestabilan gitu ya? Bukan sama sekali. Spesies pionir yang tahan banting, kayak misalnya gelagah, Saccharum spontaneum, atau cemara laut, Casuarina equisetifolia, mereka datang, tumbuh sebentar. Terus kena letusan lagi? Bisa jadi, musnah lagi sebagian atau seluruhnya. Nanti datang lagi gelombang pionir baru. Jadi ini lebih kayak siklus konstan. Kehancuran, terus pembaruan, terus kehancuran lagi. Bukan kemajuan linear. Sebuah laboratorium alam yang super dinamis dan nggak pernah selesai berarti ya. Jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda? Krakatau lewat sumber-sumber ini nunjukin gimana kehancuran total sekalipun itu bisa. Ya, bisa memicu terobosan ilmiah, sekaligus mengungkap kekuatan regenerasi alam yang luar biasa. Ya, ini kayak laboratorium hidup yang nunjukin siklus bencana dan kesuburan itu sendiri. Iya, benar banget. Materi Anda itu menyimpulkan dengan bagus pakai ungkapan Latin, Igne natura renovatur integra. Apa artinya itu? Kira-kira artinya, berkat api, alam sepenuhnya terlahir kembali atau diperbarui seluruhnya. Dan Krakatau ini, ya, bukti nyata dari filosofi itu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan di rumah. Mengingat siklus kehancuran dan pembaruan yang terus-menerus didorong oleh aktivitas vulkanik ini, kayak yang kita lihat di Krakatau, gimana seharusnya pendekatan modern kita? Maksudnya dalam mengelola lahan, dalam pemulihan bencana, terutama di wilayah yang aktif secara vulkanik kayak Indonesia ini. Gimana caranya kita bisa benar-benar hidup bersama siklus alam yang kuat ini, ya? Bukan cuma sekedar bereaksi kalau udah kejadian. Itu mungkin pertanyaan besarnya.